Selamat pagi, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan bahas tentang kebahasan teks berita. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang struktur teks berita. Yang terdiri dari 3 yaitu kepala berita, tubuh berita, dan yang ketiga ekor atau ada yang menyebutnya kaki berita. Maka hari ini kita lanjut materinya pembahasan tentang kebahasan teks berita. Dalam setiap teks mempunyai ciri-ciri kebahasan masing-masing. Begitu juga dalam teks berita, punya cirinya. Nah, dalam teks berita biasanya ada penggunaan kalimat langsung, penggunaan kata kerja mental, dan juga konjungsi. Nah, konjungsi ini tidak bisa terlepas ya, semua teks pasti ada menggunakan konjungsi. Gunanya nanti untuk menghubungkan. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang kalimat langsung, konjungsi, kata kerja mental, dan ada kata baku akan kita bahas dalam materi berikut ini. Di bawah sudah Ibu siapkan slide materi tentang kebahasan teks berita. Tolong diperhatikan karena selanjutnya setelah ini akan ada penugasan tentang kebahasan teks berita. Oke, kita mulai saja. Pertama mulai dari kata baku. Kata baku ini biasa kita gunakan atau biasa kita temui dalam acara atau dalam kegiatan yang bersifat resmi atau bersifat kedinasan. Ya, contohnya dalam rapat, dalam seminar begitu ya. Bahkan dalam seminar daring ya, webinar seperti itu, kata-kata baku ini harus digunakan, kalimat bakunya harus digunakan walaupun secara daring atau secara online gitu ya. Seperti tatap muka seperti ini. Nah, kegiatan kita hari ini, nah Ibu harus menggunakan kata-kata baku. Begitu juga nanti kalau kita bertemu dalam Google Meet. Kalian juga harus menggunakan kata-kata baku. Bersifat resmi pertemuan kita. Kemudian, kalau dalam lisan ya, dalam pertemuan secara langsung maupun online gitu ya. Tapi kalau dalam bentuk tulisan, kita dapat temui kata-kata baku atau kalimat baku ini dalam surat dinas. Nah, kelas 7 kita sudah bahas tentang surat dinas, ya kan? Nah, selanjutnya, apalagi ciri-ciri kata baku? Ciri-ciri lainnya itu ada dari bentuk penulisannya atau ejaannya. Ejaannya itu harus sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Pedoman kita apa dalam bahasa Indonesia? Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dulu pernah ada yang Ibu minta kalian download atau kalian beli bukunya. Itu harus sebenarnya. Supaya kita tahu bentuk pedoman ejaan penulisan kita yang seperti apa. Gitu ya. Kemudian ciri lainnya, kata baku ini tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Ya, mau bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis. Kita banyak dijajah oleh bangsa-bangsa asing ini. Mereka bawa bahasa asing mereka ke Indonesia. Tetapi bahasa asing itu kita serap, kita sesuaikan dengan ejaan dalam penuturan orang Indonesia, bahasa Indonesia gitu ya. Misalnya dalam bahasa Inggris ada kata activity. Activity itu berarti aktivitas gitu ya. Dalam bahasa Indonesia harus disesuaikan aktivitas gitu. Jadi kalau berbicara bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia. Jikalau dalam teks, kemungkinan ada, di dalam teks berita mungkin ada misalnya WHO ya. Itu misalnya ada kepanjangan WHO itu kalian tahu ya. Nah, itu harus ditulis miring kalau itu merupakan bahasa asing. Begitu juga bahasa daerah. Kemudian kata baku atau kalimat baku ini tidak rancu atau tidak membingungkan. Kemudian ada lawannya. Kalau ada kata baku, lawannya kata tidak baku. Kata tidak baku ini biasa kita gunakan dalam bahasa sehari-hari kita. Dalam
percakapan sehari-hari kita dengan temanmu, dengan orang tuamu di rumah, gitu ya. Nah, dalam kata tidak baku itu dipengaruhi oleh bahasa asing. Ada mempengaruhi juga bahasa daerah. Jadi, dalam kata tidak baku mungkin separuh kalimatnya bahasa Indonesia, tapi lalu dicampur dengan bahasa daerah. Nah, itu merupakan kalimat yang tidak baku. Kemudian berubah-ubah, dipengaruhi zaman maknanya. Misalnya kata bini, bini itu sinonimnya dengan istri, maknanya sama, ya. Tapi karena berubah zaman, dipengaruhi zaman, kata bini itu tidak baku lagi untuk kondisi sekarang. Maka kata bini itu harus disesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Misalnya kalau orang yang baru kita kenal, orang asing begitu ya, kita tidak bisa mengatakan atau bertanya kepada dia tentang istrinya seperti ini kalimatnya. Contohnya, di mana bini kamu? Oh, tidak bisa. Ya, itu tidak sopan. Maka kata bini itu berubah maknanya dipengaruhi zaman, tidak lagi masuk dalam kata yang baku, kecuali itu dalam percakapan sehari-hari dengan orang yang sudah kita kenal, gitu ya. Selanjutnya kita bahas kebahasaan yang ketiga, yaitu ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini biasanya kita tahu ditandai dengan tanda petik 2 di awal kalimat langsung maupun di akhirnya, ya. Kemudian ini kalimat langsung ini dialog ya, begitu. Kalian pasti sudah tahu. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah penulisannya. Huruf pertama dalam petikan, ya, dalam petikan kalimat langsung itu harus ditulis kapital, harus ditulis huruf besar, gitu. Kemudian setelah itu kalimat pengiringnya. Kalimat pengiringnya itu contohnya seperti apa, Bu? Misalnya, kalian bisa lihat di slide kalian, contohnya dalam pidatonya Pak Jokowi mengatakan, koma, lalu mulai diawali diberikan spasi, lalu ada tanda petik pertama, tanda petik awalnya. Nah, kalimat dalam pidatonya Pak Jokowi yang ini ya, dalam pidatonya Pak Jokowi mengatakan, nah ini adalah kalimat pengiringnya, mengiring kalimat langsung yang ada di sini. Nih titik-titik ini, ya. Jadi tanda koma ini gunanya untuk menghubungkan kalimat langsung yang ada di sini. Jadi setelah tanda koma, biasakan berikan spasi lalu baru tanda petik. Ya. Lalu contoh yang kedua, ini kan kalau kalimat pengiringnya di awal ya, dalam pidatonya Pak Jokowi mengatakan kalimat pengiringnya di awal nih Bu. Kalau di akhir apakah berikan tanda koma juga? Kita lihat contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua kalimat langsungnya berada di awal. Berarti kalimat pengiringnya ada di belakang. Nah, apakah diberi tanda koma? Ada, tetapi di dalam kalimat langsungnya di sini. Jadi orang baik berguna bagi bangsa, koma. Lalu ditutup petik yang akhir, kemudian diberi satu spasi, lalu kalimat pengiringnya, diikuti kalimat pengiring. Pesan Pak Jokowi, titik. Begitu ya, cara menuliskan penulisan kalimat langsung. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu konjungsi dan kata kerja mental. Nah, konjungsi ini sudah pernah kita bahas, selalu kita bahas, yaitu penghubung antar kata, antar kalimat, antar klausa, antar frasa. Nah, atau kita sebut juga kata hubung, kata sambung, itu konjungsi. Selanjutnya nanti di slide selanjutnya akan Ibu berikan contoh-contoh konjungsi itu seperti apa.
Lalu ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini jenis kata kerja yang mengekspresikan, menunjukkan ekspresi atau tindakan atau respon dari seseorang yang mengatakan hal tersebut, atau merasakan atau memberikan sikapnya, atau dijelaskan sikapnya dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Adi berpikir bahwa. Nah, berpikir itu adalah sebuah tindakan atau respon. Nah, kalian bisa lihat juga di buku cetak kalian ya, di buku cetak Grafindo kalian, halaman 17 sampai 18, kalian bisa lihat kata kerja mental itu contohnya seperti apa. Di buku cetak kalian banyak ya. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan slide tentang jenis-jenis kata hubung atau konjungsi. Yaitu, nah berikut adalah jenis-jenis kata hubung ya, yang nantinya Ibu akan minta kalian untuk membuat kalimat dari jenis-jenis kata hubung ini. Bisa kalian cari di internet jenis kata hubungnya, setara, bertingkat, antar kalimat, berpasangan gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada, ini lebih panjang lagi, lebih lengkap lagi, kata hubung konjungsi antar kalimat subordinatif, yaitu seperti apa, boleh kalian gunakan nanti untuk penugasan. Nah, ini adalah bentuk penugasannya. Penugasannya nanti kalian Ibu minta buat tabel seperti ini ya. Yang pertama ada kata baku. Kata tidak baku Ibu tidak minta. Kalian buatlah kalimat dengan kata baku. Cukup buat 2 buah kalimat. Kemudian kalian juga buat kalimat langsung di sebelah seperti ini tabelnya. Kemudian kalimat yang sama dari kalimat langsung itu kalian rubah menjadi kalimat tidak langsung. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalimat langsung itu tidak ada tanda petikan, dan biasanya kalimat pengiringnya itu di awal kalimat. Contohnya ini. Penghargaan ini mengharumkan nama Indonesia. Ungkap Pak bla bla bla. Mungkin Pak siapa gitu ya namanya, Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemudian kita rubah kalimat langsung tadi menjadi kalimat tidak langsung. Yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Hirman misalnya, mengungkapkan bahwa penghargaan yang diraih oleh siswa-siswi SMP Sudarso dalam ajang Olimpiade IPA Matematika di Jerman adalah penghargaan yang mengharumkan nama Indonesia. Seperti itu contohnya. Nah, ini juga sama, kalian cukup buat 2 buah kalimat saja. Langsung dan tidak langsung masing-masing 2. Ya. Selanjutnya, ini kalian Ibu minta buat kalimat yang menggunakan konjungsi. Konjungsi apa? Di sebelah sini. Ya. Kemudian jenis konjungsinya apa? Contohnya ini, kalimat ini. Sedangkan total peserta yang ikut adalah hanya sekitar 1.000 orang, misalnya begitu kalimatnya. Nah, kata hubungnya atau konjungsinya di sini adalah kata sedangkan. Nah, sedangkan ini itu kalau kita lihat tadi, itu jenis slide sebelumnya tadi, itu termasuk jenis konjungsi yang menyatakan pertentangan. Ya, misalnya bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Oke, kan ada kata hubung yang menghubungkan antar kalimat. Satu kalimat ditandai dengan tanda titik. Berarti ini, sedangkan ini merupakan awal kalimat yang baru. Sebelum kata ini, kalimat ini ada kalimat sebelumnya yang isinya bertentangan dengan kalimat yang kedua ini. Kalimat yang mengandung kata sedangkan ini ya.
Nah, untuk konjungsi, kalian buat 4 buah kalimat beserta kalian cari. Ternyata kalimat yang kalian buat itu konjungsinya jenis apa, gitu. Oke. Ibu minta jenis konjungsinya tolong dibedakan. Jadi nomor 1, 2, 3, dan 4, konjungsinya jangan sama. Jangan semua dari nomor 1 sampai 4 konjungsinya semua pertentangan atau perbandingan atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu misalnya. Ibu tidak mau. Tolong dibedakan jenis-jenis konjungsinya. Lalu yang terakhir adalah kata kerja mental. Kata kerja mental ini ada 2 buah kalimat juga Ibu minta kalian buat. Kalimat yang mengandung kata kerja mental. Oke, kata kerja mental tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau masih lupa, silakan ulangi video ini atau kalian lihat di buku cetak kalian. Dan video ini slide-nya juga akan Ibu bagikan di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa kerjakan tugasnya, dikumpulkan hari ini juga. Oke, tolong jangan diundur-undur tugasnya ya. Nanti akan menumpuk dengan tugas dari mata pelajaran yang lain. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai di sini saja, tetap jaga kesehatan, tetap semangat.